Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Kita kembali lagi di materi IPA kelas 8 ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang pesawat sederhana. Sekarang kita akan masuk bab 4. Bab baru dengan judul struktur dan fungsi tumbuhan. Tahu nggak sih? Tumbuhan berbunga itu terdiri dari berbagai jenis dengan bentuk yang berbeda-beda. Tapi, walaupun berbeda bentuk dan jenisnya, biasanya tumbuhan memiliki bagian-bagian yang sama, seperti akar, batang, daun, dan bunga. Nah, masing-masing bagian ini memiliki struktur dan fungsi tertentu. Tahu nggak sih, bagaimana struktur dan fungsi bagian-bagian tersebut? Coba kamu amati tumbuhan di lingkungan sekitar kamu. Apakah ada kaitan antara struktur dan fungsinya? Nah, kita akan coba pelajari di bab berikut ini. Kehidupan di bumi itu tidak mungkin berlangsung tanpa adanya tumbuhan. Kita pasti perlu yang namanya tumbuhan dan pohon, karena kita butuh oksigen, betul? Kalau tanpa tumbuhan, tanpa pohon, bumi ini akan mati, kita pun tidak akan bisa hidup. Nah, 90% tumbuhan-tumbuhan yang memenuhi bumi ini adalah tumbuhan berbunga. Tahu dong? Nah, kenapa sih tumbuhan berbunga menyebar begitu luas? Ini karena berhubungan dengan struktur tumbuhan berbunga dan fungsinya. Nah, beberapa struktur tumbuhan ini digunakan sebagai model atau ide dalam pengembangan teknologi. Nah, inilah yang akan kita pelajari bersama ya. Pertama, kita akan belajar struktur dan fungsi jaringan pada akar. Akar adalah bagian tubuh tumbuhan yang tumbuh di dalam tanah. Pada beberapa tumbuhan seperti sawi, kacang kapri, mawar, rambutan, dan mangga memiliki sistem perakar dengan akar utama yang disebut akar tunggang. Nah, coba kamu lihat gambar berikut. Akar tunggang ini memiliki akar utama yang seperti ditunjukkan pada tanda panah. Ya, jadi akar tunggang ini memiliki akar utama yang tumbuh jauh ke dalam tanah dan memiliki cabang-cabang kecil yang menyebar ke berbagai arah. Oke, beda dengan akar serabut. Kalau akar serabut dia tidak memiliki akar utamanya. Akar serabut akan menjalar kemana-mana ya, seperti gandum, jagung, rerumputan, tebu, pohon pisang itu tidak memiliki akar utama. Jadi akar tumbuhan ini menyebar ke dalam tanah. Nah, perakaran ini tipe seperti ini namanya akar serabut yang tadi kakak bilang ya. Jadi kalau akar tunggang ada akar utamanya, kalau akar serabut tidak ada akar utamanya. Oke? Nah, contoh akar tunggang tuh ada pohon apa aja tuh? Nah, kalau ini, ini akar utamanya ya, pokoknya akar utama yang paling besar. Oke? Nah, terus ini juga akar utamanya, kemudian wortel pun sebagai ini akar utamanya ya. Nah, kita lanjut masuk pada bagian jaringan pada akar. Nah, kedua gambar ini adalah membedakan antara akar tumbuhan dikotil sama akar tumbuhan monokotil. Masih ingat ya perbedaan keduanya? Nah, pada jaringan akar ada istilah yang namanya epidermis ya. Epidermis itu bagian terluar pada akar. Ya. Jadi lapisan terluar dari akar namanya epidermis. Kemudian ada korteks. Korteks ini adalah berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, juga berfungsi sebagai ruang penyimpan udara. Ya, ada korteks, ada juga nama endodermis. Ya, lihat pada gambar endodermis di sebelah mana posisinya. Nah, endodermis ini adalah pengaturan jalannya air dan mineral dari korteks ke silinder pusat. Nah, silinder pusat itu apa aja sih kak? Silinder pusat ini terbagi menjadi dua. Ya, ada yang namanya xilem, ada yang namanya phloem. Oke. Nah, kalau xilem ini adalah mengangkut air dan mineral dari akar menuju batang dan daun. Kalau phloem mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh akar ya. Jadi itu perbedaannya. Oke. Jangan sampai ketuker ya. Nah, kemudian fungsi akar. Fungsi akar pertama membuat tumbuhan tegak. Kemudian menyerap air dan garam. Setelah itu menjaga kekompakan tanah. Dan terakhir mengalami modifikasi
Maksudnya mengalami modifikasi di sini adalah akar bisa punya fungsi yang berbeda. Kayak contoh, pohon beringin, ya. Pohon beringin ini punya akar-akar gantung, di mana akar-akar ini fungsinya sebagai penyokong, oke? Kemudian ada lagi, nah ini dia, pada tanaman mangrove, ini sebagai fungsinya akar respirasi atau sebagai akar pernapasan. Jadi di sini si akar punya fungsi yang berbeda dari fungsi biasanya, gitu ya. Itu tentang akar. Sekarang kita akan belajar tentang struktur dan fungsi jaringan batang. Kalau tadi akar, sekarang kita akan belajar batangnya ya. Batang ini adalah sumbu utama tumbuhan ya. Nah, kita lihat gambar batang. Nah, ini adalah batang tumbuhan muda. Kalau lihat dari panah, nah ini namanya tunas apikal, oke? Tunas apikal ini adalah tunas utama yang berperan dalam pertumbuhan panjang tumbuhan. Jadi tunas ini nantinya bakal ada tumbuhan yang baru, gitu ya. Ini ujung batang atau tempat batang melakukan pembelahan, oke? Nah, jadi tunas apikal ini sebagai pertumbuhan panjang tumbuhan ya. Jadi biar tumbuhannya nambah tinggi, nambah tinggi, nambah tinggi. Kemudian kalau ada tunas apikal, nah ini ada lagi yang namanya tunas lateral. Kalau tunas lateral, ini adalah tunas yang nantinya akan tumbuh menjadi cabang ya. Jadi calon-calon cabang itu namanya tunas lateral ya. Nah, itu struktur batang secara umum. Sekarang kita akan masuk pada jaringan-jaringan pada batang kalau kita zoom ya. Nah, ini ada berbagai macam nih. Sama kayak akar, batang juga punya yang namanya epidermis ya. Nah, epidermis di sini dapat membelah untuk mengimbangi pertumbuhan pada batang. Jadi kalau batang ini kan semakin lama semakin besar. Nah, epidermis yang posisinya ada di luar batang, dia lama-lama akan membelah, mengimbangi bentuk tubuh si batangnya. Kalau batang makin besar, maka epidermis akan menyesuaikan gitu. Ada epidermis, kemudian ada korteks, sama kayak akar ya. Ada korteks. Nah, kalau di sini korteks tempat pertukaran gas ya. Nah, kemudian ada xilem dan phloem. Nah, sama kayak akar kan? Kalau xilem, nah bedanya di akar sama di batang. Kalau di batang ini xilem dan phloemnya hidupnya berdampingan. Coba deh lihat gambar yang paling bawah, yang tanda panah ya. Xilem posisinya lebih di dalam, kalau phloem di bagian luarnya ya. Jadi ngafalinnya gitu, xilem dalam, phloem di luar. Oke? Jadi xilem posisinya ada yang lebih di dalam, kalau phloem bagian yang luarnya. Oke? Kemudian ada yang namanya empulur. Apa sih empulur itu? Empulur ini bagian batang paling dalam. Ya, lihat gambar yang warna hijau. Nah, empulur itu bagian batang paling dalam ya. Oke, ada empulur. Nah, kita next. Nanti sisanya silakan baca sendiri di buku paket ya. Di sini kan ada jari-jari empulur, ada kambium dan sebagainya. Itu sisanya silakan dibaca sendiri, oke? Nah, kita akan lanjut pada fungsi batang ya. Ternyata batang punya fungsi nih. Pertama, sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga dan buah. Kemudian tempat melekat dan tubuh bagi daun. Nah, kemudian menyediakan makanan bagi tumbuhan. Nah, terus 4, mendistribusikan air dan mineral dari akar, itu akar ya, salah ketik, akar, dari akar ke daun dan bunga. Nah, terakhir mendistribusikan hasil fotosintesis dari daun ke akar dan bagian tubuh lainnya. Ada lagi, mengalami modifikasi. Seperti akar ya, batang juga mengalami modifikasi. Modifikasi seperti apa sih? Nah, coba lihat ini. Kentang. Kentang ini kan umbi batang ya. Fungsi batang di sini sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Betul? Karena kan kentang bisa dimakan ya. Nah, ada kentang, kemudian ada lagi yang namanya kaktus. Di sini ternyata batang pada kaktus sebagai tempat pembentukan makanan. Gitu. Jadi ternyata batang punya fungsi yang berbeda pada tumbuhan-tumbuhan tertentu, seperti umbi batang atau kentang, kemudian seperti kaktus ya. Nah, itu batang. Selanjutnya kita akan belajar tentang struktur dan fungsi jaringan pada
daun ya. Kalau tadi kita sudah belajar akar, batang, nah sekarang kita akan belajar si daun. Lihat bagian-bagian daun ini. Ada bagian ujung daun, ada daun bertulang, ada urat-urat daun, ada tulang, ada ibu tulang, ada helai, ada tangkai, ya, ada pangkal daun. Nah, bagian daun yang berwarna hijau dan berupa lembaran tipis, nah inilah namanya helai daun atau nama lainnya lamina, ya. Kemudian ada tulang daun, lihat tulang-tulangnya, ya. Tulang-tulangnya itu yang agak-agak tebal, ya. Yang agak-agak tebal, tapi kalau yang agak-agak tipis itu namanya urat daun. Oke, bedakan ya. Kemudian ada tangkai ya sebagai tempat penghubung antara daun dan batang. Kemudian ada yang namanya urat daun seperti yang tadi sudah kakak jelaskan ya. Nah, ternyata daun itu punya tipe-tipenya loh. Ternyata daun ada yang namanya daun tunggal ya. Ada juga yang namanya daun majemuk. Nah, coba lihat bedanya antara daun tunggal sama daun majemuk. Nah, coba lihat perbedaannya. Kalau daun tunggal, setiap batang ya, setiap tangkai itu hanya punya satu daun. Oke, setiap tangkai hanya punya satu daun. Tapi kalau daun majemuk, setiap tangkai itu punya beberapa daun. Gitu ya. Jadi kalau daun tunggal, setiap tangkai punya satu daun aja. Tapi kalau daun majemuk, setiap satu tangkai itu punya beberapa daun. Oke. Nah, itu bedanya daun tunggal sama daun majemuk. Nah, kemudian ada lagi yang namanya tipe urat daun. Bedanya apa ya? Tipe urat daun ini ada yang namanya pertulangan daun menjala. Pertulangan daun menjala tuh kayak gimana sih? Nah, coba lihat ini. Jadi, pertulangannya kayak, nah, lihat gambarnya aja ya. Kakak nggak bisa mendeskripsikan nih bahasanya gimana ya. Nah, itu pertulangan daun menjala. Sekarang ada yang namanya pertulangan daun sejajar ya. Kalau dilihat, ini arah urat daunnya ini searah, benar nggak? Coba dilihat, arah urat-urat daun ini searah semua, gitu. Nah, inilah kenapa dibilang sebagai pertulangan daun sejajar, gitu ya. Nah, kemudian ada tipe urat daun. Setelahnya ada yang namanya tipe filotaksis. Apa sih filotaksis? Ya, filotaksis ini adalah tata letak daun pada batang. Jadi posisi daun pada batang ini ada macam-macamnya juga, ya. Nah, jadi coba kita lihat tipe-tipe filotaksis, ya. Nah, lihat pada gambar. Oke, ada A, ada B, ada C. Kalau yang A, ini posisi daun pada batangnya bentuknya berselang-seling ya. Daunnya tumbuh dari setiap buku-buku yang berbeda dan berada berseberangan dari daun yang udah ada. Kalau yang pertama di kanan, maka di atasnya bakal di kiri. Ya, terus di atasnya bakal di kanan lagi. Di sebelahnya bakal sebelah kiri lagi dan seterusnya. Itu namanya berselang-seling. Tapi kalau yang B, ini namanya berhadapan. Jadi dari setiap daun tumbuh dua daun tunggal yang saling berhadapan ya. Nah, tumbuh dua daun yang satu posisi tapi saling berhadapan ya. Contohnya pohon jambu, pohon mengkudu. Kalau yang berselang-seling contohnya tuh pohon mangga, daun bunga matahari ya. Kemudian terakhir berkarang. Nah, ini dia. Dari satu tempat ini punya banyak daun ya, membentuk lingkaran bahkan. Nah, ini yang jarang dilihat. Contohnya tumbuhan alamanda ya. Nah, ini perbedaan tata letak daun pada batang. Ada berselang-seling, ada berhadapan, ada berkarang. Oke, itu namanya filotaksis, tata letak daun pada batang. Nah, sekarang kita masuk pada jaringan pada daun. Nah, jaringan pada daun, lihat gambar berikut. Nah, begitupun sama dengan akar dan batang, daun juga punya namanya epidermis. Tapi kalau daun ada epidermis atas, ada epidermis bawah, bisa dilihat ya. Epidermis atas, epidermis bawah ya. Nah, sama seperti akar dan batang, epidermis berfungsi sebagai pelindung ya. Nah, ada epidermis, ada yang namanya jaringan mesofil. Jaringan mesofil terdiri dari jaringan palisade dan spons. Coba lihat,
jaringan palisade, nah itu jaringan spons ya. Jaringan palisade ini memiliki ketebalan 1-3 sel dan kaya akan kloroplas. Jaringan palisade ini adalah bagian utama dari seluruh bagian tumbuhan untuk fotosintesis. Coba lihat, jaringan palisade tebal kan ukurannya? Nah, ada jaringan palisade, ada jaringan spons. Nama lainnya bunga karang. Ini terdiri dari sel-sel yang tersusun lepas. Maka coba lihat, jaringan spons posisinya sel-selnya agak-agak lepas kan? Kebanyakan bercabang tak teratur. Lihat posisinya, tidak beraturan kan? Dan saling berhubungan dari ujung cabang. Coba lihat, tiap-tiap ujungnya selalu berhubungan. Nah, inilah yang namanya jaringan bunga karang atau jaringan spons. Ini adalah bagian utama untuk transpirasi. Oke, ada jaringan mesofil. Kemudian ada yang namanya stomata. Stomata ini adalah tempat keluar masuknya gas untuk tumbuhan, respirasi, dan melakukan fotosintesis. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke fungsi daun. Fungsi daun yang pertama, tempat pembentukan makanan atau fotosintesis. Kemudian sebagai terdapat stomata ya, tadi sudah dijelaskan. Kemudian melakukan modifikasi sama seperti akar dan batang. Daun juga bisa melakukan modifikasi. Contoh, kaktus. Kaktus daunnya dapat membentuk duri ya. Nah, kemudian ada kaktus. Nah, ini sekarang ada kantong semar. Kantong semar fungsi daunnya untuk perangkap menangkap serangga. Jadi ternyata fungsinya beda nih, khusus dua tumbuhan ini. Gitu ya. Jadi video kali ini kita sudah belajar tentang akar, batang, daun. Yang bagian-bagiannya sebenarnya sama ya. Ada epidermis, ada korteks, ada xilem, ada flum, betul, dan sebagainya ya. Silakan pelajari ulang, tonton ulang jika belum paham. Nah, sekian dari kakak. Kita next akan belajar tentang struktur dan fungsi bunga, buah, dan biji ya. Nah, oke, sekian videonya. Kurang lebih mohon maaf. Jangan lupa di like, di share video ini agar teman-teman kamu bisa dapat manfaat dari video ini. Jangan lupa di subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.